Bagaimana kemudian materi-materi atau isi yang kemudian kita berikan, berarti ada beberapa poin-poin yang dan saya detilkan. Yang pertama adalah kenalkan kepada anak-anak kita bahwa Allah adalah sang pencipta mereka yang mengadakan mereka dari tidak ada, dan ketika Allah menciptakan mereka itu memang diciptakan manusia itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Karakternya memang berbeda. Jadi ini kenapa penting? Penting untuk kita tunjukkan nggak sama laki dan perempuan itu, nggak boleh kemudian dikatakan sama persis ya. Jadi pandangan Islam terkait dengan manusia dan laki dan perempuan itu adalah pandangan yang sangat khas dan sangat adil dan manusiawi. Ketika dia memandang manusia itu dari aspek kemanusiaannya, maka laki dan perempuan itu ya sama dari aspek kemanusiaannya. Maka ketika kemudian yang diberi beban hukum atau taklif itu adalah aspek kemanusiaannya, sama-sama hamba Allah, maka di situ tidak ada bedanya. Para lelaki diperintahkan untuk sholat, perempuan juga. Para lelaki diperintahkan untuk birrul walidain, para perempuan juga. Para laki-laki diperintahkan untuk saum, perempuan juga. Kalau kemudian para laki-laki meninggalkan sholat, akan diadab, perempuan juga, sama. Tapi kalau kemudian Islam juga memberikan pandangan bahwa kalau aspek kemaskulinan dan kefemininan itu memang ada bedanya. Laki dan perempuan pada aspek kefemininan dan kemaskulinitasannya itu berbeda. Maka di situ kemudian kita melihat ada hukum-hukum yang khusus diberikan kepada perempuan dan tidak diberikan pada laki-laki, dan ada hukum-hukum yang diberikan pada laki-laki tidak pada perempuan. Misalkan ada hukum-hukum seputar haid, seputar kehamilan, seputar masa nifas atau melahirkan, seputar persusuan, hadonah. Itu hanya ada pada perempuan, tidak pada laki-laki. Ada hukum untuk menjadi pemimpin negara, hukum untuk menjadi panglima perang ya, pasukan, menjadi mujahid ya, yang ada dalam barisan pasukan jihad, itu yang kemudian tidak ada pada laki-laki, termasuk tidak pada perempuan, termasuk juga kewajiban memberi nafkah kepada para perempuan yang menjadi tanggungan para bapak, itu ada pada bapak tapi tidak pada para ibu, kan begitu. Nah, jadi di situ memang harus kita tekankan bahwa Allah menciptakan manusia itu ada laki-laki, ada perempuan, dan ada persamaan antara laki-laki dan perempuan dari aspek manusianya, tetapi ketika kita bicara laki-laki dan perempuan, maka di situ tuh ada perbedaan karakter yang memang diberikan, dan tidak perlu ada rasa iri dan tidak perlu dinafikan gitu. Walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki memang nggak sama dengan perempuan, perempuan nggak sama dengan laki-laki. Masing-masing kemudian diberikan tugasnya sesuai dengan karakter yang memang menjadi tabiatnya atau menjadi fitrahnya mereka itu diciptakan itu memang berbeda. Dan dari perbedaan tugas ini, kita juga nanti bisa menanamkan kepada anak-anak kita tentang bagaimana seharusnya berarti para lelaki itu. Karena para lelaki dengan sikap maskulinitasnya dia kan berarti harus menjadi para pencari nafkah. Maka tidak boleh kemudian jadi lelaki kok tidak punya skill bekerja atau malas bekerja, kalau malah leha-leha. Sebagai laki-laki ada perintah menjadi pemimpin, menjadi penanggung jawab kok kemudian malah seharian hanya scrolling HP dan mager, tidak boleh. Jadi di situ terangkan. Menjadi ibu dititipi dari rahimnya kehamilan yang dia jaga sekian bulan, yang di situ itu kemudian dia sudah dibiasakan untuk memiliki rasa kasih sayang, menjaga kehamilannya, maka menjadi sesuatu yang sangat aneh, sangat bertentangan dengan fitrahnya dia yang penuh kasih sayang kalau kemudian dia itu menyiksa anak-anaknya atau menelantarkan anak-anaknya, tidak memiliki kelembutan pada anak-anaknya, misalnya seperti itu. Jadi di situ kemudian kita juga bisa menerangkan bahwa ada tampilan sikap sifat yang kemudian juga harus kita wujudkan berkaitan dengan apa yang menjadi karakter kita masing-masing, laki-laki maupun perempuan. Dan tidak boleh kemudian di situ tuh ada
apa namanya, saling iri terhadap kelebihan satu sama lainnya, atau kemudian menginginkan untuk akhirnya menyerupai, oh enakan jadi pemimpin, maka yang perempuan akhirnya menjadi orang yang uh, apa namanya, justru kemudian menginginkan merubah fisiknya dengan cara menghilangkan rahimnya, menghilangkan kelenjar susunya dan seterusnya misalkan, dan seterusnya, atau sebaliknya. Hal ini sangat penting karena nanti itu juga akan menjadi sebuah pencegah untuk anak-anak kita atau generasi itu bisa terjatuh kepada orientasi seksual yang menyimpang. Baik dia itu sebagai pelakunya maupun dia nanti sebagai objek atau menjadi korbannya. Kalau dia melihat, wah ada laki-laki kok gayanya kok melambai, dia sudah waspada. Ini ada yang nggak betul kan begitu. Kok ada perempuan kemudian sangat maco dan sangat apa namanya, gayanya itu sangat gagah, tidak ada, kemudian kita melihat aspek femininannya pada dia gitu, dan kemudian justru cara bergaulnya dengan sesama perempuannya kok aneh, itu sudah menjadi alarm karena dia sudah pernah difahamkan tentang hal tersebut. Beda laki dan perempuan dan bagaimana kemudian perilaku atau sifat yang kemudian seharusnya muncul dalam dua profil tersebut. Lalu yang kedua, kita ajarkan kepada anak-anak kita kenalkan dalam Islam itu ada yang namanya konsep hayatul khos wa hayatul am, kehidupan khusus dan kehidupan umum. Semua kehidupan yang untuk memasukinya kita membutuhkan atau diperintahkan oleh Islam untuk meminta izin, itulah kehidupan khusus. Sementara kalau kehidupan umum itu tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan adanya izin untuk kita memasukinya. Misalkan kita berada di jalanan, berada di jalan-jalan, kita kemudian apa namanya, naik kendaraan umum, kita memasuki gedung-gedung umum seperti sekolah, rumah sakit, itu adalah kehidupan umum. Tetapi ketika kemudian kita masuk ke rumah pribadi, mobil pribadi, kalau kos-kosan kamar pribadi, maka di situ itu tidak boleh kita memasuki kecuali mendapatkan izin dari penghuninya. Maka disitulah itu ada kehidupan khusus. Ada beda nanti itu hukum-hukum yang mengiringi berkaitan dengan adanya pembagian kehidupan khusus dan kehidupan umum ini. Ada baju yang hanya boleh dipakai di kehidupan khusus, tapi tidak boleh di kehidupan umum. Aurat boleh terlihat hanya di kehidupan khusus, tidak di kehidupan umum. Maka itu kemudian tidak diperbolehkan orang masuk ke kehidupan khusus tanpa izin, misalkan seperti itu. Itu kita sampaikan konsep tentang kehidupan khusus dan kehidupan umum. Lalu yang ketiga, ada kewajiban pada anak-anak kita untuk meminta izin pada 3 waktu, meskipun mereka masih anak-anak, karena memang hukum untuk anak-anak. Kalau untuk orang dewasa, untuk memasuki hayatul khos atau memasuki kamar, kapanpun mereka harus membutuhkan izin. Tapi kalau anak-anak, di luar 3 waktu aurat ini, mereka boleh tidak pakai izin, tapi untuk memasuki kamar orang tua pada 3 waktu ini, yang khusus ini, maka mereka wajib dengan izin. Kapan 3 waktu itu? Itu ada di Al-Ahzab ya, ayat 13. Di sana ada 3 waktu itu adalah yang pertama sebelum sholat subuh, menjelang subuh itu, lalu tengah hari setelah sholat zuhur, saat orang mulai mau istirahat siang, dan setelah sholat isya. Ini adalah 3 waktu aurat. 3 waktu aurat, biasa terlihat aurat orang-orang dewasa itu pada 3 waktu ini. Sehingga meskipun anak-anak, dia harus meminta izin untuk ketika memasukinya. Dengan cara begini, itu nanti akan membentuk sebuah mindset ya, pola pikir dan juga pola sikap terbiasa untuk tidak menjadi orang yang matanya itu mudah dan mau melihat aurat. Seandainya kemudian tidak sengaja melihat aurat, dia akan segera mengalihkannya karena dia diajari untuk tidak mudah melihat aurat, bahkan aurat orang tuanya sendiri kan begitu. Nanti itu juga akan berpengaruh kepada misalkan kemudian ada orang yang melakukan tindakan cabul dengan membuka auratnya di depan dia akan tahu itu menjadi alarm, wah ini nggak betul ini. Atau dia kemudian dipaksa dilihat auratnya, misalnya celananya dipelorot atau dipaksa ikut masuk ke waktu dia mau ke kamar mandi, dipaksa ada orang ikut masuk. Nah itu
juga kemudian menjadi alarm, itu tidak betul. Meskipun dengan bujuk rayu, karena nanti anak-anak itu ada yang kemudian ternyata dengan bujukan hanya 10.000, 5.000, satu es krim, satu permen, itu disuruh membuka auratnya, ternyata ada yang mau. Nah itu di situ mereka akan paham itu. Yang keempat, ada kewajiban untuk memisahkan tempat tidur anak, dan itu diperintahkan mulai dipisahkan mulai umur 7 ya, yang sebagaimana kita dapatkan itu di dalam beberapa hadis Rasul. Nanti silakan Ibu baca sendiri. Nah, kalau misalkan ini sudah, meskipun anak tadi itu belum umur 10 tahun, tapi kalau sudah mukallaf ya, sudah akil dan balik itu yang kemarin sudah saya terangkan sebelumnya juga pernah, alamatul bulu, tanda-tanda balik itu sudah ada, maka dia dihukumi seperti dewasa. Ya, jadi sudah maksimal dia itu dipisahkan tempat tidurnya itu adalah 10 tahun, dan itu dimulai harusnya untuk dipisahkan dari umur 7. Ini tentang batasan kapan mulai dilakukannya. Nah, jadi ada hadis tadi, yang hadis Abu Daud tadi yang digandeng dengan perintah untuk mengajarkan sholat, memerintahkan sholat pada anak-anak kita pada waktu mereka umur 7 tahun, dan diperbolehkan untuk wadribuhum alaiha wahum abna'u asyara sinin, ketika anak-anak itu sudah diajari sejak umur 7 untuk sholat, dan ketika umur 10 masih belum sholat, itu dibolehkan, diperkenalkan pemberian sanksi fisik. Dan di situ ada wafarriqu bainahum fil madaji, dan mulai pisahkanlah tempat tidur mereka. Nah, di hadis Al-Hakim ini ditunjukkan wa idza balagha auladukum sab'a sinina wafarriqu baina furushin. Ketika anak-anak kalian telah menginjak usia 7 tahun, maka pisahkanlah tempat tidur mereka. Tempat tidur mereka ini bermakna jadi harus pisah kasur, beda selimut. Ya. Jadi kalau misalkan beda satu kasur tapi beda selimut, itu masih satu kasur, satu pembandingan. Kalau misalkan beda kasur tapi satu selimut, itu juga masih satu pembandingan. Jadi harus beda kasur, beda selimut. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, tanamkan rasa malu, kenalkan aurat dan pakaian sesuai syariat. Membiasakannya sejak dini, sejak awal. Mengenalkan itu aurat, tidak boleh kemudian bermudah-mudah ditunjukkan ke orang. Jadi tidak boleh ada ibu-ibu muslimah kok kemudian mengizinkan dan bahkan nyuruh anaknya mandi di depan rumah. Di depan rumah. Apakah itu dengan alasan hujan-hujan, atau karena berenang di teras yang terbuka, atau kemudian malah sengaja dimandikan di situ karena keterbatasan kamar mandi misalkan ya, dianggap masih anak-anak. Atau misalkan kalau waktu lagi diajak berenang gitu ke tempat wisata, lalu mengganti baju anak itu di area terbuka, itu salah. Itu secara tidak langsung mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mereka akhirnya tidak mengenal rasa malu ketika auratnya terlihat. Nah, dan itu tidak boleh, karena sebaliknya justru harus kita tanamkan rasa malu itu kepada anak-anak kita. Harus dipahamkan dan dibiasakan. Tidak boleh meskipun masih kecil terus bertelanjang di depan orang lain, kelihatan kemaluannya pada waktu dia ganti pakaian. Itu harus dipesankan. Jadi misalkan anak kita juga ada momen dia harus BAK ke waktu sekolah. Kita ajari bagaimana masuk kamar mandi dulu, lepas di dalam, jangan di luar. Kalau misalnya ganti baju, kalau kemudian itu dari baju seragam tertentu ke seragam olahraga misalkan, nah ini boleh karena nggak terlihat auratnya. Kamu pakai celana yang sampai ke lutut, mengganti baju luarnya saja, berarti kalau ganti di kelas sebenarnya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi mereka dipahamkan dan dibiasakan. Itu adalah perwujudan atau pelaksanaan dari hukum syara terkait dengan menutup aurat dan berpakaian yang sempurna ya, baik di An-Nur ayat 31 maupun Al-Ahzab ya, 59. Kemudian yang berikutnya kita perkenalkan adanya konsep pemisahan jamaah pria dan perempuan. Jadi laki dan perempuan itu nggak terus campur baur, melakukan apapun itu campur baur, dempet-dempetan, uyel-uyelan, kontak fisik setiap saat di kendaraan umum,
di tempat-tempat umum itu tidak begitu. Gambarannya adalah seharusnya seperti di masjid begitu, barisan perempuan ya dengan perempuan, barisan laki-laki dengan laki-laki. Kecuali kemudian ada keperluan untuk pertemuan atau melakukan ikhtilat, yaitu ada pertemuan yang mengharuskan mereka itu berinteraksi, dan itu ketemu laki dan perempuannya. Nah, di situ ada yang diperbolehkan. Dibolehkan mereka itu melakukan ikhtilat, melakukan pertemuan itu dalam kerangka ta'awun, dalam kerangka kerjasama. Seperti belajar mengajar boleh, para gurunya perempuan, muridnya laki-laki, atau sebaliknya muridnya perempuan, gurunya laki-laki, atau muridnya laki perempuan dan gurunya laki perempuan. Tapi di situ tidak kemudian bercampur baur. Jadi ada barisan murid laki-laki, barisan murid perempuan, apakah depan belakang atau kanan samping kiri, sama seperti di masjid, tidak campur baur seperti waktu konser-konser seperti itu, tidak. Gitu. Nah, setelah selesai ya diajarkan bahwa setelah kemudian mereka itu selesai memiliki hajat tadi, misalkan mau membeli sesuatu gitu kan ya, kita perempuan membeli sesuatu ke toko, penjualnya laki-laki, diperbolehkan, itu termasuk hajat syar'i. Tetapi perbincangannya tidak boleh kemudian ngalor ngidul sampai nggak ada hubungannya dengan keperluannya tadi. Hanya mau membeli obat nyamuk ya sebatas itu. Tidak kemudian perlu di dalamnya itu ada mengomentari tentang penampilan fisiknya kah, rambutnya kah, badannya yang langsing atau tidak langsing, itu tidak boleh. Jadi setelah selesai kembali ke jamaah perempuan dan jamaah laki-laki masing-masing. Tidak ada interaksi yang sifatnya private di kehidupan umum seperti pijet-pijetan antara laki-laki perempuan, curhat-curhatan, tidak ada. Ya. Ada yang sifatnya private seperti itu, sayang-sayangan, gombal-gombalan, itu hanya di dalam kehidupan private, dan itu ada di kehidupan pernikahan diperbolehkannya. Lalu yang berikutnya, yang ke-7 adalah kita ajarkan tentang kewajiban menjaga pandangan atau ghadul basar. Ghadul basar. Dalam An-Nur 30:31 itu ada perintah untuk kita itu ya ghuddu min absari. Kita itu diperintahkan untuk menundukkan sebagian pandangan kita. Ada kata minnya ya, tidak menundukkan seluruh pandangan sampai nggak lihat sama sekali, itu tidak. Sebagian dari pandangannya, yaitu yang seperti apa? Pandangan yang ditundukkan itu seperti apa? 1, tidak melihat aurat. 2, meskipun melihat selain aurat, itu tidak boleh dengan syahwat. Jadi misalkan pandangan yang tidak ghadul basar itu berarti melihat aurat. Kita laki-laki melihat aurat perempuan atau perempuan melihat laki-laki, pada saat kemudian itu awal mulai tidak sengaja terlihat, maka segera harus dia alihkan atau palingkan, karena ketika dia itu melihat ya maka itu terhitung sebagai tidak ghadul basar. Atau sekalipun misalkan ini yang kita lihat itu bukan aurat, laki-laki yang kita temui yang sedang kita ajak bicara, atau sebaliknya kita yang sedang berbicara dengan laki-laki, itu sama-sama menutup aurat dengan sempurna. Tapi kalau kemudian di situ itu yang laki-laki itu kemudian melihat dengan pandangan yang maksudah, yang tertentu, bahkan di situ ada unsur menikmati, ternyata bibirnya, ternyata matanya, ternyata atau tangannya, jari jemarinya yang seperti ini. Nah, maka itu menunjukkan bahwa tidak ghadul basar. Tidak ghadul basar. Harus kemudian dialihkan. Tidak boleh melihat selain aurat sekalipun, tapi dengan syahwat itu tidak boleh. Itu makna dari ghadul basar. Lalu kemudian yang berikutnya, kita terangkan tentang batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Nah, tadi itu hanya boleh yang namanya berinteraksi itu kalau dalam kerangka ketaatan, dalam rangka ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kalian saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Jadi di situ yang diperbolehkan itu bekerja sama dalam kebaikan. Belajar kelompok itu di antara kebaikan, menuntut ilmu di antara kebaikan. Tetapi di situ tidak diperbolehkan kemudian melanggar hukum-hukum syara yang lain seperti melihat aurat, terlihat aurat, perbincangannya di luar, berkembang di luar apa yang menjadi kebutuhan untuk belajar. Ternyata kemudian akhirnya malah
menjadi perbincangan-perbincangan yang sifatnya private atau privacy ya, misalkan seperti itu, maka tidak boleh. Kita jelaskan ada hukum tentang kholwat. Tidak boleh kalian itu hanya berdua saja melakukan interaksi dengan bentuk yang membuat orang ketiga kalau mau masuk ke dalam forummu itu mereka tidak bisa kecuali seizinmu, meskipun itu di tempat umum. Misalkan mojok berdua di di taman ya, atau di resto, atau di itu sesuatu yang termasuk khalwat, tidak boleh, karena nggak mungkin orang itu kemudian tiba-tiba jejeri di sebelahnya masuk dalam perbincangannya, kan tidak mungkin seperti itu. Dan apalagi memang sengaja dilakukannya itu memang mencari tempat yang terhalang pandangan orang, memang sepi, ya itu jelas khalwat, haram hukumnya begitu. Kemudian kita tunjukkan dan kita beri contoh bentuk-bentuk pergaulan yang rusak gitu ya. Karena di antara yang kemudian misalnya pernah konsultasi kepada kami gitu ya, saking nggak ngertinya anak-anak itu tentang pergaulan itu contohnya itu belajar bersama hanya berdua di kamar temannya, jelas tidak bisa, itu kena kholwat ya, termasuk masuk ke dalam ruang khusus atau kehidupan khusus, itu kan tidak diperbolehkan kalau hanya berdua dan tidak ada mahram sang perempuan, itu tidak boleh. Kehidupan pribadi, kehidupan khusus, kita pun tidak boleh memasukkan laki-laki asing ke rumah kita pada saat tidak ada suami kita di situ. Jadi temui di luar, tidak dimasukkan ke dalam rumah, ke dalam kamar kos-kosan. Kalau hari ini mereka menyebutnya hanya menemui, atau kemudian kalau di hotel ditemui di kamar hotelnya, nah, itu jelas salah gitu ya. Karena tidak mengetahui bagaimana ramah-ramah pergaulan, akhirnya kemudian berlanjut kerusakan-kerusakan berikutnya. Atau misalkan boncengan diantarkan untuk berangkat antar jemput sekolah begitu ya, oleh teman cowoknya atau diajak main. Itu kalau orang tuanya mengerti, dia akan paham tidak boleh ada interaksi seperti itu. Kok anak perempuannya dijemput pakai mobil pribadi, hanya berdua saja, berarti itu kan masuk kholwat. Dibonceng juga, bukan kendaraan umum, dia naik tadi itu dibonceng motornya, dibawa ke rumah temannya. Misalnya ada itu momen-momentum biasanya seperti itu adalah musim tahun baru, Valentine, sama ketika mereka itu merayakan atau bergembira kelulusan, itu sering ada kejadian-kejadian yang kemudian mereka dijemput temannya, maunya untuk perayaan apa, ternyata di situ dicekoi minuman yang membuat mabuk atau menghilang kesadaran, lalu digilir. Dan nanti sadarnya setelah ternyata ada kehamilan yang dia tidak pernah tahu. Itu berawal dari ada kesalahan sejak di awal. Orang tuanya kok mengizinkan anaknya tadi itu dibawa oleh temannya. Tuh, kemudian yang berikutnya, kita juga di dalam bagian pendidikan seksual yang kita lakukan tadi adalah kita menyiapkan anak-anak kita untuk mengerti bagaimana mengenali masa balik atau pubertas itu, dan kemudian apa yang harus mereka lakukan. Jadi di situ memang ada kita mengenalkan organ-organ reproduksi, ciri-ciri pubertas, tanda-tanda kematangan organ-organ reproduksi dan organ-organ sekunder yang kemudian bisa nampak dan kemudian menunjukkan ini berarti kamu sudah balik, berarti kamu sudah mukallaf sekarang, berarti sudah bertanggung jawab atas segala apa yang kamu lakukan. Kalau kamu haid begini cara mandi besarnya, kalau kamu junub berarti begini cara mandi besarnya, itu diajarkan. Apa yang menjadi tandanya? Kalau kamu sudah hamil berarti, kalau kamu sudah haid berarti setiap ada sel telur yang dilepaskan dan itu bisa bertemu dengan sel spermatozoa, maka bisa jadi kehamilan.
Tidak ada ceritanya kemudian kamu sebagai muslimah kemudian rela kemudian atas nama cinta pada waktu Valentine's Day kemudian diminta untuk kemudian sebagai bentuk cintanya kepada cowok yang kamu sukai, untuk kemudian kamu mau dilakukan, diajak berhubungan seksual, lalu diiming-imingi atau disampaikan tidak bisa hamil karena nanti kalau kalau dilakukannya itu segera dicabut misalkan maka tidak akan hamil, atau segera kamu minum ini dan itu maka tidak akan hamil. Itu mereka akhirnya bisa ngerti gitu loh, bisa memahami bahwa itu nggak ada, itu keliru. Kalau ada kemudian ada laki-laki gombali seperti itu dia ngerti karena kehamilan bisa terjadi kapanpun kalau kemudian dilakukan oleh laki dan perempuan, karena yang dibutuhkan di situ adalah sel telur dan pertemuannya dengan sel spermatozoa. Kalau kemudian itu terjadi ya sudah bisa jadi kehamilan. Mau itu baru pertama kali kok, jadi mereka juga ngerti begitu. Seperti ini kita terangkan, kita sampaikan, kita ajarkan. Ketika mereka itu sudah akil balik, maka mereka sudah mukallaf, dan itu maknanya mereka harus bertanggung jawab atas segala apa yang mereka lakukan. Maka di situ penekanannya. Kalau dia itu melakukan kemaksiatan, sudah akan ada akibat atau azab yang akan menanti dia di akhirat kalau tidak ditaubati. Akan ada pertanggungjawaban dan perhitungan di sisi Allah. Maka itu kemudian harus menjadi sesuatu yang kita tekankan. Nah, kewajiban justru kemudian yang memang menjadi kewajiban utama orang tua dan disebut orang tua itu berhasil, itu adalah ketika mereka berhasil menyiapkan anak-anak mereka itu pada saat yang menjadi mukallaf, dia siap kemudian menjadi seorang hamba yang melaksanakan beban hukum yang telah diberikan oleh Tuhannya. Nah, itu dikatakan orang tua itu sukses, itu seperti itu. Bukan kalau kemudian dia itu lulus kuliah tapi sepanjang kuliahnya entah belasan atau puluhan kali berzina, itu gagal meskipun anaknya berhasil wisuda gitu ya. Lalu yang berikutnya kita kenalkan tentang kesehatan reproduksi, bagaimana cara merawat organ-organ vital mereka, bagaimana cara cebok, bagaimana cara bersuci, bagaimana cara mandi besar, ya kan? Siapa yang boleh melihat auratnya kalau misalkan kemudian ada keluhan-keluhan. Nah, di situ akan membuat anak secara tidak langsung akan mengerti tidak boleh sembarangan orang itu melihat auratnya dan memegang alat-alat reproduksinya. Jadi tidak boleh bergampang-gampang ibu-ibu itu menyerahkan anaknya BAK, BAB dicebokinya oleh orang lain, itu tidak boleh. Orang asing itu kemudian diizinkan memegang alat vital anaknya itu bermudah-mudah di situ, tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, secara teknis kalau memang diperlukan itu kita juga bisa menambahkan dengan tips-tips yang sifatnya teknis praktis. Kalau perlu malah disimulasikan bagaimana cara melindungi anak kita dari kejahatan seksual. Jadi misalkan contohnya, kalau misalkan ya ada siapapun itu, entah itu ustadzmu, entah itu kakak kelasmu, seniormu atau gurumu yang kemudian megang-megang area yang itu, apakah itu pantat, ataukah itu area kemaluanmu, ataukah itu area di dadamu dan seterusnya. Mereka menciummu atau mereka kemudian menginginkan untuk kamu membuka aurat, maka di situ itu kita detilkan, tidak boleh. Itu berarti dia tidak melakukan kejahatan. Itu berarti dia tidak baik. Maka apa yang kamu lakukan? Kalau kemudian ada tanda-tanda dia mau mengajak ke tempat sepi, jangan mau. Kalau kemudian ada tanda-tanda dia mau menjebak kamu ke dalam satu tempat yang tidak memungkinkan terlihat oleh orang, atau kemudian kamu akan kesulitan untuk terkoneksi dengan orang banyak, misalnya dibawa ke kamar atau dikunci atau di dalam rumah atau seperti itu, maka hindari. Duduk di teras atau keluar rumah atau kemudian teriak atau cari hindari ketemu sama mereka, itu disimulasikan, diajarkan begitu. Laporkan ke sini, meskipun nanti orangnya itu yang habis memperkosa kamu itu, misalkan kita sampaikan, kalau kamu dipaksa itu namanya diperkosa. Kalau kemudian kamu misalkan diancam, nanti kamu akan
kau tadi itu sudah tak video dan videomu tadi sedang telanjang. Kalau kamu melaporkan nanti akan tak sebar videomu ini ke sosmed misalkan begitu, atau akan tak bunuh kamu misalkan begitu. Karena mereka kan kadang-kadang juga kemudian mengikuti dengan ancaman-ancaman. Maka kita sampaikan pada anak kita, meskipun kamu diancam seperti itu adalah ancaman yang jauh lebih ringan daripada kamu tidak menyampaikannya. Jadi justru itu hanya untuk menakut-nakuti kamu. Justru kalau kemudian kamu sampaikan apa yang sudah mereka lakukan dan kamu abaikan ancamannya, kita bisa menghukum para pelaku kejahatan itu. Misalnya seperti tadi kita sampaikan.